kasih. Dimanapun saudara berada, salam sejahtera. Dan pagi hari ini adalah pagi yang sejahtera untuk kita semuanya. Tuhan telah menuntun kita di bulan Juni dan sekarang tiba di minggu pertama di bulan Juli yang akan kita awali bulan ini dengan perjamuan kudus sebentar. Kita boleh bersama-sama menikmati kasih Tuhan lewat pengorbanannya di kayu salib. Saudara yang kekasih, apa kabarnya? Saya yakin dan percaya sore hari, siang hari, pagi hari ini, dimanapun saudara berada, kasih Tuhan melimpah. Dan firman Tuhan katakan, jangan takut. Di dalam Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sama-sama kita katakan amin, haleluya. Firman Tuhan memang hebat, firman Tuhan memang dahsyat, memberikan kekuatan yang setiap hari kita perlukan, kekuatan yang dari Tuhan, untuk supaya kita tetap bisa berdiri dalam kebenaran firman Tuhan. Mengapa kita tidak boleh takut? Ayub 3 ayat 25 mengingatkan kepada kita apa yang kita takutkan. Yuk kita baca. Karena yang ku takutkan itulah yang akan menimpa aku. Hati-hati. Jangan anggap sepele firman Tuhan. Karena apa yang ku takutkan itulah yang menimpa aku. Dan yang ku cemaskan itulah yang mendatangiku. Bukankah kita punya Allah yang besar? Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus, haleluya. Kita katakan terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan pagi hari ini juga mengingatkan di dalam Markus 5 ayat 36. Dikatakan yang terakhir, jangan takut, percaya saja. Percaya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Lewat firman-Nya. Firman-Nya gak pernah bohong. Taati firman-Nya, percaya. Sehingga kita tidak tinggal di dalam ketakutan. Sehingga ketakutan tidak mencekam kita. Sehingga ketakutan tidak mencuri damai sejahtera kita. Percaya saja. Amin. Kuasa Tuhan yang dahsyat, kasih Tuhan yang dahsyat, sukacita yang dari Tuhan ada pada kita semuanya. Mari saudara kita semua bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan dan keselamatan kita dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kasih dan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita dan Roh Kudus penghibur sejati memenuhi saudara-saudara. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat nafas, buat kehidupan, buat damai sejahtera, buat keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami semuanya Bapa. Kami bersyukur, berterima kasih. Tak cukup 1000 lidah kami sampaikan terima kasih kami. Sebagai rasa terima kasih kami angkat hati kami ke hadapan-Mu ya Allahku pagi hari ini. Kami siap memuji, memuliakan, membesarkan nama-Mu. Ampuni segala dosa kesalahan kami, sucikan, kuduskan Tuhan. Agar puji-pujian ini sampai ke hadapan-Mu. Turunkan pengurapan atas hamba-hamba-Mu. Baik worship leader, singer, para pemusik Tuhan. Bahkan bagian multimedia. Dan bahkan dimanapun suara ini bisa didengar, dan setiap orang, setiap para pemirsa yang ada Tuhan, bahkan yang baru pertama kali mendengar, dalam nama Yesus Engkau memberikan kekuatan, damai sejahtera, sukacita, keselamatan yang dari Tuhan turun atas kami semuanya. Kami siap memuji-Mu, kami siap menyembah-Mu Tuhan. Sucikan, kuduskan di mana kami berada Bapa, sehingga kami boleh bersama-sama beribadah pagi hari ini dengan sukacita dan Engkau terima segala ibadah kami Tuhan. Terima kasih di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yakni Tuhan Yesus Kristus. Kami buka ibadah pagi hari ini. Haleluya, semua yang siap diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali dan mari kita memuji Tuhan bersama worship leader, singer, pemusik. Haleluya. Tuhan memberkati.
Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Mari jemaat Tuhan, kita mau lebih semangat di dalam Tuhan karena Tuhan adalah yang memberikan kekuatan dalam hidup kita. Amin. Amin. Yes. Mari kita mau bangkit dan serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Serukan Yesus, Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sekali lagi katakan, bangkit, serukan. Ayo kita serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Amin. Bangkit, serukan. Sekali lagi yuk kita katakan, Yesus, Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Kan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Yes. Kita tahu kalau di luar sana virus mungkin sedang menyerba kemana-mana. Mungkin ada banyak masalah dalam hidup kita, tapi kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup dan Dia yang akan berikan kemenangan bagi kita. Amin. Amin. Karena kita semua adalah umat-umat pilihan Tuhan. Haleluya. Mari katakan sama-sama. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis lari kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan, amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sorakan haleluya.
kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, Haleluya. bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Kita ada pemenang-pemenang dalam Kristus. Amin. Amin. Yes. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis lari kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, mari kibarkan panji-panji Tuhan. Amin. Yesus Raja segala raja. Mari kita mau bangkit di hadapan Tuhan. Yes. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari. Sekali lagi ya, kita mau katakan lebih sungguh. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya Tuhan. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari. Katakan saya lebih dari kamu lebih. Sekali lagi katakan, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Yes, terima kasih Tuhan. Masih semangat dalam Tuhan, amin. Amin. Sekali lagi masih semangat, amin. Amin. Yes. Kalau gitu kita mau bersemangat juga untuk menerima sabda firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa belakangan ini mungkin banyak kasus-kasus yang kita tahu, kasus COVID yang semakin meningkat. Dan kita tahu bahwa dimanapun kita nggak akan aman. Dari hari ke hari, rasanya kasusnya makin menekan. Jangankan masalah COVID, mungkin Bapak Ibu Saudara punya masalah lain. Yang masalah itu pun belum selesai. Sekarang harus ditakutkan dengan jumlah angka COVID yang semakin meningkat. Begitu juga dengan saya. Baru hari ini, saya dikabarkan bahwa ada rekan saya yang meninggal karena COVID. Orang yang sangat aktif, yang sangat baik, yang walaupun sudah berusia, tapi masih semangat dalam mengajar. Masih semangat dalam mencarikan beasiswa untuk anak-anak sekolah. Kita nggak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Tuhan. Saat ini kita tidak bisa bersembunyi dimanapun. Seharian di dalam rumah pun tetap ada ancaman. Masih ada resikonya.
Apalagi kita, Bapak Ibu Saudara yang mungkin beraktivitas keluar. Mungkin setiap hari harus was-was, deg-degan. Mungkin kita menanti suami, istri, anak, orang tua yang mungkin keluar dari rumah. Dan kita tetap harus ada rasa khawatir. Tapi mari kita percaya bahwa ada Tuhan, bahwa ada Yesus yang memelihara kita, yang akan melindungi kita, yang menjaga kita. Mari kita mau berpegang pada Tuhan, karena kita semua punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang hidup. Dia sudah berjanji dan Dia yang akan menggenapi. Mari beriman dan terus beriman. Percaya pada kuasa-Nya. Jangan biarkan kita dikalahkan oleh ketakutan. Yesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Jangan pernah menyerah. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percayalah pada Tuhan. Dia yang berjanji dan Dia setia dalam hidup. Berharap dan berharap terus pada Tuhan. Selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Percayakan hidupmu dalam genggaman tangan Tuhan. Dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sembah Dia,
berjanji dan sanggup menggenapi. Beriman, beriman dan beriman, percaya pada kuasanya. Mari terima kemenangan dari Tuhan. Sekali lagi dengan imanmu katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah. Dia yang jadikan kamu dan saya menjadi pemenang. Amin. Amin, amin. Ku percaya Kau Tuhan yang Tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Sekali lagi katakan, kami percaya Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji. Sekali lagi lebih sungguh katakan, kami percaya padamu Tuhan. Amin. Tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu Tuhan, menepati janji-janji-Mu. Ya Tuhan, Bapa Juru Selamat kami tetap percaya Tuhan, Engkau tetap menepati setiap janji-janji-Mu kepada kami. Amin Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan kehadirat-Mu Bapa yang baik. Hanya Engkaulah Tuhan tempat pengaduan kami. Engkaulah Tuhan penolong kami. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih atas penyertaan-Mu sampai saat ini di dalam hidup kami semua bersama jemaat-Mu, dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Sebentar kami juga Tuhan akan diberkati firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang telah Tuhan siapkan menjadi saluran berkat bagi setiap jemaat-Mu. Dimanapun saat ini jemaat-Mu mendengarkan, baik secara online Tuhan. Jamahlah setiap hati jemaat-Mu Tuhan, agar setiap jemaat-Mu berseru hanya kepada Engkau saja Tuhan. Karena hanya Engkaulah Tuhan yang dapat menolong kami. Engkaulah Tuhan sumber segala-galanya. Kami tahu Tuhan di masa-masa saat ini Tuhan, di masa-masa sulit saat ini Tuhan, musibah yang datang Tuhan, hanya kepada-Mu kami Tuhan berseru dan berharap. Pulihkan segala setiap jemaat-Mu Tuhan yang sakit saat ini. Berkati Tuhan para dokter, para perawat, relawan TNI Polri yang merawat sakit saat ini Tuhan. Sembuhkan Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu bagi bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Ampuni bangsa kami Tuhan.
Ampuni Tuhan, ampuni Tuhan. Haleluya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan firman yang ditaburkan di pagi hari ini Tuhan menjadi memberi kekuatan bagi setiap kami jemaat-Mu yang mendengarkan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Di atas segala-galanya Tuhan, ampuni segala dosa-dosa kami, agar kami tetap layak menerima setiap berkat-berkat-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami siap diberkati firman-Mu dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat bergabung bagi ibu bapak yang baru pertama kali ada di channel GPA Keluarga Allah ini. Saya yakin dan percaya alamat yang tepat di mana Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mencari saudara. Tuhan rindu agar saudara diselamatkan, diberkati, diberi kekuatan, diberi kesehatan untuk melewati hari demi hari. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dimanapun saudara berada dan dimanapun suara ini bisa didengar, saya yakin dan percaya kuasa Tuhan sampai kepada saudara, kasih Tuhan sampai kepada saudara, dan inilah rencana Tuhan agar kuasa kasih-Nya semakin nyata di akhir zaman. Karena Tuhan sangat mengasihi saudara, Tuhan menanti saudara. Mari saudara yang kekasih, kita buka bersama firman Tuhan yang terdapat di dalam Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai 37. Kita akan baca bersama. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pagi hari ini bukankah kita berpikir bahwa saya sudah ikut Tuhan sekian lama, saya rajin berdoa, saya ada di dalam doa pagi, doa siang, doa malam, saya ada di dalam pelayanan, saya setia dengan korban-korban saya. Tetapi mengapa ini terjadi? Mengapa itu terjadi? Dan pagi hari ini kita mau belajar dari apa yang Yesus pernah lakukan kepada murid-muridnya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Ayat yang ke-35 dikatakan pada hari itu waktu hari sudah petang. Inilah hari yang petang saudara. Petang bukan berarti tidak ada lampu, gelap, tidak. Petang bukan berarti sudah sore, tidak. Tetapi petang adalah sudah hari-hari terakhir yang kita ada sekarang ini. Pada hari itu waktu hari sudah petang. Yesus Maha tahu dan Dia ingin memberikan nasihat kepada kita. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Inisiatif dari Tuhan, bukan kemauan muridnya untuk jalan-jalan menuju ke seberang. Tetapi inisiatif datang dari Tuhan dan Tuhan mengajak muridnya, "Mari kita bertolak ke seberang." Tidak hanya satu perahu, di sini disebutkan mereka meninggalkan banyak orang lalu bertolak. Dan dalam perahu di mana Yesus telah duduk, perahu-perahu yang lain juga menyertainya. Banyak yang mengikut Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan bertanggung jawab atas ajakannya. Marilah kita ke seberang. Yang dalam berarti Tuhan punya inisiatif mengajak kita untuk supaya kita diselamatkan. Coba kita lihat di dalam Efesus 2
ayat yang ke-8 dan ke-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, inisiatif Tuhan mengajak saudara-saudara sehingga Tuhan datang bukan untuk memurkai, tetapi Tuhan datang agar kita semua diselamatkan. Terlebih hari sudah petang. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, murid-muridnya nurutin, mengikuti apa yang Tuhan katakan. Yuk kita nyebrang, ayo Tuhan Yesus, kita sama-sama menyeberang. Ayo kawan-kawan, ayo kita menyeberang. Dan akhirnya mereka naik ke dalam perahu. Nah saudara, perahu zaman dulu bukan seperti kapal feri yang besar atau perahu-perahu yang mewah yang sekarang ada. Tidak, kalau saudara yang sudah pernah berkesempatan ke Israel, perahunya masih dari kayu, ya perahunya masih sederhana dan tidak sebesar perahu yang sekarang ada di Israel yang sering dipakai orang turis atau kita-kita di Danau Galilea itu mereka ada gitu. Tidak seperti itu, perahunya besar. Tetapi perahu yang sangat sederhana yang dipakai. Lalu di ayat yang ke-37 dikatakan setelah mereka naik perahu, mereka sama-sama berlabuh di tengah perjalanan hidup kita. Tuhan sih niatnya baik untuk menyelamatkan kita. Selama kita masih hidup di tengah perjalanan kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi Tuhan Maha tahu. Dan di tengah perjalanan ini dikatakan di ayat yang ke-37, lalu mengamuklah taufan. Ya saudara, kalau dulu masih jarang, taufan jarang. Sekarang di mana-mana taufan namanya nama yang cantik, taufan Lucy, ya, taufan ya La Nina, ya badai La Nina. Lalu mengamuklah taufan. Taufan aja udah serem. Ditambahin kata mengamuk. Bayangkan saudara, andai kata saudara ikut di dalam rombongan itu, apa yang akan terjadi? Ya. Danau itu memang namanya juga danau. Jadi di antara dua gunung begitu, ya, semestinya sih tidak ada angin karena dilindungi oleh dua gunung. Tetapi toh kalau ada angin hanya hembusan-hembusan saja. Lalu dikatakan ngamuk, udah taufan, udah badai, pakai ngamuk. Kayak apa saudara? Dan bukan cukup cuman ngamuk saja, yang sangat dahsyat. Nah saudara, bayangkan seperti situasi seperti ini. Badai yang kita lihat, badai yang kita rasakan, ngamuk, udah badai pakai ngamuk, udah sangat dahsyat. Mungkin kita melihat di sekeliling kita, contoh COVID-19. Yang terakhir ini bukan 19 lagi COVID-nya, tetapi COVID-nya sudah mencapai ke Delta, tidak Alpha lagi, A, B, C, D, sudah 4 tingkatan ke atas. COVID Delta yang begitu cepat penularannya, yang tidak memberi waktu lama lagi, paling bertahan 3 hari. Nah, setelah 3 hari kalau gak bertahan lewat. Dan 1 hari yang terpapar bisa 29.000 orang. Dan kemarin yang meninggal 584 orang. Bayangkan saudara. Tepat sekali kalau firman dikatakan hari ini sudah petang. Berarti untuk petang tuh waktunya sedikit lagi. Sudah akhir sedikit lagi. Jadi biarlah dengan masalah demi masalah yang Tuhan izinkan. Menyadarkan kita. Memberi waspada kepada kita. Untuk berjaga-jaga.
untuk banyak berdoa. Dan di sini dikatakan bahwa mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk. Di sekeliling kita, saya baru terima SMS dari seorang kawan, mohon bantu doa. Kampung kami di lockdown, karena di deretan kami tidak hanya satu RT tapi satu RW. Sudah 70 orang yang terpapar. Jadi 5 orang aja atau 5 kakak sudah dikunci pintu gerbangnya, ya, portalnya. 70 saudara. Itu adanya di Kabupaten Tangerang, ya, bukan jauh-jauh. Nah mungkin di sekitar kita baru saja tadi saya terima telepon. Tante saya gak bisa ke gereja dulu. Tetangga saya meninggal kiri, tetangga kanan saya meninggal, tetangga depan meninggal. Dan saya sendiri lagi gak enak badan tante, gejala-gejalanya seperti itu. Sampai ibu ini tidak berani menyebutkan kata COVID. Saking orang menjadi takut. Dan jangan sampai ketakutan ini dipakai oleh iblis untuk mengintimidasi kita, untuk menekan kita, sehingga kita fokusnya berubah, bergeser, tidak fokus kepada Tuhan, tapi fokus kepada COVID, fokus kepada keadaan yang ada, sehingga kemudian kita merasa takut. Badai yang mudah dilihat, mungkin kita bisa melihat seperti orang yang terkapar, seperti orang yang meninggal, ya. Seperti lagi kita melihat orang yang susah nafas, seperti lagi kita melihat orang yang di PHK, seperti lagi orang yang demam, batuk, kesulitan pekerjaan. Sudah sakit, sulit pekerjaan, di PHK, bayangkan saudara. Tidak hanya dia yang sakit, suaminya sakit, kemudian anaknya 2 sakit. Masuklah ke ICU mereka semua. Dan akhirnya suaminya meninggal. Tinggal ibu dan 2 anaknya lagi. Badai mengamuk, taufan mengamuk. Lalu kita mau bersandar kepada siapa? Kita mau berseru kepada siapa? Padahal di dalam perahu itu ada Yesus. Padahal di dalam rumah tangga kita ada Yesus. Padahal di dalam hati kita suka sebutkan Roh Allah yang dalamku lebih besar. Tapi mengapa Tuhan izinkan seperti ini boleh terjadi? Saudara jangan berontak sama Tuhan. Saudara jangan marah sama Tuhan. Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan sedang melatih kita. Tuhan sedang mendidik kita. Karena di tahun-tahun atau di yang akan datang akan terjadi yang lebih dahsyat lagi. Dan Tuhan sedang mendidik kita. Tuhan sedang melihat kita. Bagaimana tatkala Tuhan izinkan masalah-masalah ini terjadi di sekeliling kita. Apa respon kita? Bagaimana sikap kita? Bagaimana hati kita? Apakah kita semakin mencari Tuhan? Ataukah kita mundur? Ataukah kita berontak? Ataukah kita lari dari masalah? Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jangan pernah kita mundur atau lari dari masalah. Bukan semakin baik, kita akan semakin berat. Di dalam perahu ini kalau saudara ikut waktu itu bersama-sama di satu perahu, mungkin saudara berpikir juga ada Yesus. Tetapi Tuhan melihat responnya di sini. Tatkala ada Yesus menyembur, bahkan perahu itu mulai penuh dengan air. Tapi Alkitab ini tidak menyebutkan muridnya berdoa, muridnya berseru kepada Tuhan. Mereka dengan upaya segala macam. Saudara yang kekasih, ada sebuah lagu katakan, Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Tuhan gak pernah janji, sekalipun aku ada di dalam perahu itu,
jalanmu mulus, aman, lancar. Tapi Tuhan tetap melatih agar kita kuat. Saudara, jangan pernah menyerah. Jangan pernah berputus asa. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kalau taufan yang mudah dilihat, mungkin kita bisa mengukur kekuatan kita. Mungkin ada sombong-sombong dikit, gua masih bisa. Tabungan belum habis, kekuatan masih ada. Gua kenal dokter itu, gua punya backing bapak itu. Hati-hati saudara. Tuhan izinkan nih semuanya ini. Tuhan ingin melihat sikap hati kita. Tatkala Tuhan hadirkan masalah ini, tetapkah kita masih berharap kepada Tuhan? Tetapkah kita masih taruh Tuhan nomor satu? Ataukah kita taruh Tuhan di buritan? Hanya saudara yang bisa jawab. Kalau hari yang petang ini masih juga berkesempatan, Tuhan memperingatkan kita. Berarti Tuhan sangat mengasihi kita. Bukan berarti itu yang Tuhan panggil pulang itu tidak mengasihi. Tidak. Tidak ada satupun yang tahu maksud dan rencana Tuhan. Yang pasti apa yang Tuhan lakukan itu adalah baik. Tidak pernah salah. Jangan pernah kita kecewa, jangan pernah kita marah sama Tuhan. Kenapa suami saya diambil duluan, kenapa papa saya, kenapa istri saya, kenapa anak saya. Tapi Tuhan yang beri kekuatan. Itulah arti sebenarnya bahwa Tuhan berdaulat penuh atas seluruh kehidupan kita. Manusia manapun tidak bisa mempertahankan nyawanya. Dan nyawa pun tidak bisa digantikan dengan apapun juga. Adakah saudara yang mau? Misalnya, saya bayar kamu 100 juta. Tanggunglah COVID saya, sesak nafas saya, tenggorokan yang seperti diikat. Kamu tanggung ya, gua kasih 100 juta. Pasti saudara juga tidak mau. Itulah keuntungan kita, kebahagiaan kita punya Tuhan. Kalau saudara Tuhan sudah izinkan mungkin mendahului berpulang, jangan pernah marah. Karena kita tidak berhak atas diri kita. Tuhan yang berdaulat. Sebab itu dekatlah kepada Tuhan. Sekalipun Tuhan ada di dalam perahu itu. Tidak hanya taufan saja yang mengamuk, ditambah sangat dahsyat. Ombak lagi menyembur masuk ke dalam perahu. Bukan 1 ember, 2 ember itu air. Tetapi dikatakan sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Saya pernah naik perahu saudara. Ya, waktu itu
ke Belitung. Ya. Untuk mencapai satu pulau, apa ya namanya, di situ harus naik perahu. Antara perbatasan mau masuk ke daerah Belitung itu ternyata ada pusaran air. Wah, di situ saya teriak doa nggak amin-amin, saudara. Itu ombaknya tinggi-tinggi dan air masuk. Dan bapak tukang perahu itu buangin air begitu. Saya udah haleluya Tuhan Yesus tolong. Udah kapok saya benar. Sebenarnya saya juga kapok. Kalau juga bukan cuma mau lihat apa Pulau Langkuas lah, ternyata pulaunya ada batu yang hanya seperti James Bond begini, batunya tuh seperti James Bond nancepin pistol lah begitu. Cuman seperti itu. Tapi kalau kita nggak lihat, penasaran. Itulah manusia. Tapi kalau kita mau menuju seperti itu, saya dibayar lagi suruh pergi. No, thank you. Takut banget, saudara. Apalagi ini airnya sudah masuk ke dalam perahu. Ya, perahu itu mulai penuh. Bayangkan, saudara. Janganlah ketakutan yang pertama itu kita simpan. Jangan ketakutan yang pertama itu kita sampai hanyut dan larut sehingga kita lupa bahwa itu ada Tuhan. Sangat bahaya. Ibu gak takut, wajar. Tapi kita tidak larut dan tinggal dalam ketakutan. Sehingga di kitab Ayub katakan bahwa apa yang kita takutkan itu akan terjadi. Bukankah kita punya Tuhan yang besar? Bukankah kita punya Tuhan yang dahsyat? Takut wajar kita manusia, tapi kita tidak tinggal di dalam ketakutan. Sehingga ketakutannya dipakai intimidasi, dipakai alat untuk mengintimidasi kita oleh iblis. Sehingga kita tidak lagi percaya kepada Tuhan. Air masuk sampai penuh ke dalam perahu. Air ketakutan masuk penuh sampai menguasai pikiran, itu yang bahaya. Badai pertama bukan hanya badai biasa, tetapi badai yang kita bisa lihat dengan mata. Yang seperti saya tadi contohkan, orang mulai ngantri di UGD, di IGD, nggak dapat kamar. Sampai teman saya katakan, mau dapat kamar mesti berantem. Dapatnya di Bogor, di Serang, jauh-jauh kali. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itu badai yang kita bisa lihat. Badai PHK, badai sakit, badai apa lagi? Itu yang kita bisa lihat. Tapi jangan kita tinggal dan larut di dalam ketakutan seperti itu. Badai yang kedua, kalau kita tidak atasi badai yang pertama, kita akan dibawa ke dalam badai kedua, yaitu air sampai penuh, yaitu ketakutan sampai memenuhi pikiran kita. Oh haleluya, Rabasikar. Hati-hati saudara, di dalam menjalani hidup ini, hati-hati di dalam kita menyikapi sebuah masalah yang Tuhan izinkan. Kalau kita larut terus-menerus ketakutan, tanpa mengingat Tuhan atau menyepelekan Tuhan, atau kita taruh Tuhan di buritan tanpa kita mendahulukan Tuhan, nanti kita akan hanyut dan hanyut sehingga dipakai oleh iblis untuk menguasai pikiran kita. Itu yang lebih berbahaya. Badai yang tidak kelihatan ini gak bisa dilihat oleh mata, tapi efek dari ketakutan itu sangat berbahaya. Efek dari ketakutan itu tidak hanya berbahaya untuk fisik kita, yang aturan kita nggak sakit, kita jadi sakit karena cuma ketakutan. Yang aturan kita nggak mati karena ketakutan, jadi mati saudara. Dengar suara ambulan, takut bu, saya takut. Sampai ibu ini tidak berani nyebut COVID, nggak berani. Dia katakan itu bu, gejalanya sama seperti itu bu, itu. Oh si COVID, saya bilang gitu. Terus dia diam, amit-amit. Si ibu itu katakan demikian.
Saking takutnya saudara. Dengar ambulan takut, dengar kata COVID takut. Lalu ada orang yang meninggal takut. Ada orang yang meninggal COVID, ada orang yang dijemput takut. Lihat orang pakai APD takut. Bu, saya kalau udah begini nih bu, saya ada jantung. Bagus dong bu ada jantung. Kalau ibu gak ada jantung gak hidup dong. Bukan bu, jantung saya deg. Saya katakan ada Yesus. Coba atasi. Dari yang poin pertama itu, badai yang kelihatan di mata. Jangan sampai air itu masuk, memenuhi pikiran kita, menguasai pikiran kita. Tuhan katakan serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, apapun juga pagi hari ini yang Tuhan izinkan, jangan larut sampai ke titik yang nomor 2. Sehingga ketakutan itu menguasai. Kalau ketakutan itu menguasai kita, kita akan ragu-ragu, kita akan kecewa banyak hal. Yang aturan gak sakit jadi sakit. Yang aturan mahnya enak-enak bisa makan bagus, jadi makannya gak enak, mual, muntah, perih, sakit mah, sakit kepala dan segala macam. Dipakai oleh iblis. Sehingga masuk lagi di tahap yang ketiga. Kalau kita tidak bereskan dari ketakutan pertama, kita tidak bereskan oleh hati kita, bagaimana kita menyikapi dengan badai-badai yang kelihatan di mata. Kalau kita tidak menyikapi dengan baik, kalau kita tidak bersandar kepada Tuhan, kita akan dibawa dengan ketakutan, air itu menyembur masuk sampai penuh ke dalam perahu. Dan iblis pakai itu, ketakutan itu untuk menguasai pikiran kita. Sehingga yang ketiga, mulai marah. Bukankah di ayat 38, coba kita baca. Ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan, di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak pedulikah kalau kita binasa?" Mulai marah, mulai komplain sama Tuhan. Guru, dia panggil guru. Guru itu tugasnya ngajar, nah kita jadi murid. Kok engkau tidur guru? Bukan Tuhan tidak peduli. Tidak. Tapi Tuhan sedang mendidik. Tuhan sedang melihat sikap hati kita di dalam menghadapi sebuah masalah. Inilah saatnya untuk kita benar-benar bersikap yang benar di hadapan Tuhan. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Itu bukan sifat Tuhan. Tuhan berani ngajak, inisiatif untuk menyeberang. Tuhan yang ngajak, pasti Tuhan yang bertanggung jawab. Kalau kita tidak benahi di dalam tahap yang pertama, kita akan dibawa parah tahap yang kedua. Sehingga kalau ketakutan dipakai senjata oleh iblis untuk menguasai pikiran kita, lalu hati kita mulai goyah. Tuhan ada enggak sih sebenarnya? Gue ada doa, ya. Gue ada ini, udah itu. Bu Gembala bilang suruh doa, udah. Suruh puasa, udah. Tapi gimana sih Tuhan? Apakah engkau gak peduli? Apakah engkau mau kita binasa? Akhirnya kita marah, kita komplain sama Tuhan. Tadi yang saya katakan bahwa badai yang kedua lebih bahaya ketakutan. Karena enggak kelihatan. Tapi efeknya akan membawa kita binasa. Jauh dari Tuhan. Tidak percaya lagi. Ayat yang ke-40 dikatakan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Saudara, saat muridnya dia bangunin Tuhan, "Guru, apakah engkau gak peduli?
Apakah engkau mau kita binasa? Tuhan gak banyak kata lagi. Dia bangun dan dia katakan, diam, tenanglah. Set, ombaknya dia mereda dan tenang. Memang untuk diam di bawah kaki Tuhan sulit, tetapi diam di bawah kaki Tuhan membawa ketenangan. Baru Tuhan katakan dan bertanya, mengapa begitu kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya kalau mau diterusin? Kan ada gue, kan ada Yesus. Tuhan di sini melihat respon kita. Tatkala kita menghadapi masalah, lah lu ngadepin masalah lu nggak teriak, Yesus tolong. Lu ngadepin masalah dengan kekuatan lu buang-buangin air, lalu air yang masuk lebih banyak setelah bohwat, setelah enggak berdaya lagi. Marah-marah lagi, guru, mengapa engkau gak peduli? Emang Tuhan mau kami binasa? Weh, tajam itu saudara. Dan Tuhan tenang, diam, tenanglah. Dan ayat yang ke-40 Tuhan bertanya kembali, mengapa kamu begitu takut? Dan pertanyaan ini ditanyakan kepada kita, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Takut dan percaya bergandengan erat. Kalau kita nggak percaya kepada Tuhan, kita akan dikuasai oleh ketakutan. Ketakutan itu akan lebih besar daripada Tuhan kita yang besar. Bukan saya artikan bahwa saudara jangan takut mati, lalu saudara hidup ceroboh, saudara nyebrang seenaknya, saudara makan seenaknya, saudara hidup dengan tidak memperhatikan prokes. Tidak, bukan sebodoh itu. Tapi saya percaya kita anak-anak Tuhan cerdas. Karena ada firman-Nya, ada penunjuknya, ada way of life supaya kita selamat. Takut dan percaya bergandengan erat. Kalau kita percaya kepada Tuhan, ketakutan ini akan sirna. Pertama memang takut, karena kita masih manusia. Tetapi kita tidak tinggal di dalam ketakutan, karena ada Yesus yang besar. Tetapi kalau kita tidak percaya, ketakutan ini lebih besar dari kita percayanya Tuhan. Ketakutan ini akan menguasai dan merampas damai sejahtera kita. Dan terus menggerogoti sehingga kita marah-marah sama Tuhan. Pagi hari ini biarlah boleh menjadi contoh bagi kita. Yesus sedang melatih murid-muridnya. Yesus sedang melatih kita menghadapi badai. Supaya kita tidak takut menghadapi hari esok yang lebih berat lagi, yang lebih parah lagi. Yesus ingin mengetes. Kalau sekarang ini anak-anak sekolah sudah mulai naik kelas, sudah mulai ujian lulus. Kemarin saya ditelepon, Bu puji Tuhan anak saya sudah masuk SMP. Bu puji Tuhan anak saya sudah lulus masuk SMA. Pasti mereka ada ujiannya untuk naik kelas. Dan ini kita juga sedang menghadapi ujian-ujian. Yesus sedang mengajar badai yang lebih besar, bukan soal airnya, bukan soal taufannya, tapi hal-hal yang lebih besar ada di depan kita. Tuhan mengajar murid-muridnya. Enggak aja Tuhan kasih tahu, lu baru segini belum apa-apa, gua sedang latih. Nanti di depan sana ada ahli Taurat yang akan menseksa, akan membunuh aku. Nanti ada nabi-nabi yang memang jatahnya sudah martir, mati martir. Enggak lagi Simon Petrus hanya ketemu budak, menyangkal Tuhan 3 kali. Hidup semakin berat. Jadi Tuhan latih kita sekarang supaya kita kuat. Supaya kita berharap kepada Tuhan, supaya kita tidak meninggalkan Tuhan dan tidak menaruh Tuhan di buritan. Buritan itu di belakang, geladak paling belakang, di dalam sebuah kapal.
Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, biarlah pagi hari ini melalui firman Tuhan ini, Tuhan mengingatkan kita. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan izinkan semua ini terjadi. Di seluruh dunia mengalami, bukan hanya kita saja. Tapi Tuhan ingin menguji kita. Tatkala badai taufan itu datang, ngamuk, sangat dahsyat lagi. Bagaimana kita meresponinya? Bagaimana kita menyikapinya? Tidak hanya badai COVID, mungkin badai keuangan, mungkin badai rumah tangga, badai anak-anak, badai keluarga, apapun juga namanya badai. Ngamuk, dahsyat. Bagaimana respon kita? Apakah kita larut terus dalam itu dan tidak menemui penyelesaiannya? Jangan, ingat masih ada Tuhan Yesus. Kalau kita larut terus, kurek-kurek dalam hal yang itu terus, gak mau percaya Tuhan, gak mau minta tolong Tuhan, nanti naik ke dalam tingkat yang kedua. Ketakutan ini yang akan menguasai, sehingga menarik kita untuk tidak percaya kepada Tuhan. Memang takut gak bisa kelihatan, yang kelihatan yang mati, yang sesak napas, yang PHK, yang itu kelihatan. Tapi ketakutan gak bisa dilihat oleh mata, tapi efeknya sangat berat. Dan setelah ketakutan ini yang gak kelihatan, mulailah badai spiritual, badai rohani kita. Yang akan diseret, yang gak kelihatan diseret. Dan akhirnya kita kandas. Hati-hati saudara. Pagi hari ini sebentar kita akan bersama di dalam perjamuan kudus. Ini bukan hanya rutinitas, tetapi ini adalah darah Yesus, tubuh Yesus yang telah tercurah, yang telah mati untuk kita supaya kita diselamatkan. Minta kepada Tuhan, Tuhan tolong ini hati takut Tuhan, mau keluar pintu takut. Dengar sirine ambulan takut, dengar perkataan COVID takut yang tidak semestinya. Tolong Tuhan, bukan saya ajar saudara untuk berani yang tidak beralasan, tidak. Tetapi kuat yang saya maksudkan, agar kita kuat, dengar kata COVID kuat, dengar ambulan juga kuat. Berapa tahun yang lalu saya juga seperti itu. Waktu kakak saya, ya mungkin sudah puluhan tahun lah ya. Saya masih kuliah waktu itu. Kakak di atas saya meninggal. Dan setelah itu setiap saya dengar suara ambulan itu kayak sudah mau pingsan. Ya. Jadi masih ya puluhan tahun yang lalu. Tapi saya minta kekuatan sama Tuhan. Dan akhirnya pada waktu saya tinggal di gereja depan rumah sakit Mayapada, hampir 15 menit suara ambulan, hampir 15 menit suara ambulan, tidur kaget dengar suara ambulan, lagi apa juga dengar suara ambulan. Dan akhirnya kebal suara ambulan. Ya Tuhan latih. Tidak hanya kebetulan, tapi pagi hari ini biarlah tubuh dan darah Yesus membasuh kita, memberi kekuatan kita untuk berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Ada sebuah pujian, bahwa engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Biarlah pagi hari ini saudara, buka hatimu, legakan hatimu, ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku takut apa terserah saudara yang saudara sedang alami. Tapi aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang dahsyat, aku punya Allah yang hidup. Aku berseru, Yesus tolong. Tuhan, Engkau tidak pernah tinggal. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa. Tuhan sertai dengan kekuatannya untuk kita tetap berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu
Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. 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 Engkaulah perisaiku Tuhan. Engkaulah penolong hidupku. Haleluya. Haleluya. Oh, Yesus, ku panggil nama-Mu ya Allahku, penolongku yang sungguh. Haleluya. Kuasa-Mu yang dahsyat Tuhan, kuasa-Mu yang ajaib. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, mujizat terjadi. Dan pagi hari ini apapun keadaan saudara, percaya ada pertolongan Tuhan. Dan Tuhan mau peduli atas setiap kita. Berserulah kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, tetap berdiri dalam kebenaran firman Tuhan. Ampuni Tuhan segala dosa kesalahan kami. Ampuni ketidakpercayaan kami Tuhan. Kalau kami masih tinggal di dalam ketakutan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami kuat, kami sehat bersama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Jangan kau lewatkan kesempatan yang indah ini. Katakan kepada Tuhan, aku di sini Tuhan. Aku butuh pertolongan-Mu. Aku butuh naungan-Mu Tuhan. Aku hanya mau fokus kepadamu Tuhan. Apapun boleh terjadi, pagi hari ini kami hanya berseru, Tuhan Yesuslah penolong satu-satunya. Yesus, haleluya. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang
Kami berdoa, kami satukan hati khususnya kepada saudara-saudara yang sedang terkapar. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Virus apapun yang ada di dalam diri saudara, virus Delta kah, virus apapun juga, dalam nama Yesus keluar dari tubuhmu, dari tubuh orang yang dihinggapi virus. Dalam nama Yesus engkau menjadi tahir. Dan oleh bilur-bilur Yesus engkau disembuhkan. Percaya saudara, percaya, terima kesembuhan yang dari Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya kuasa-Mu yang dahsyat Tuhan. Turunlah kekuatan yang dari Tuhan. Kami berdoa Tuhan, sucikan, kuduskan kami oleh kuasa darah-Mu. Sehingga tubuh dan darah-Mu boleh menyatu dalam kehidupan kami, memberikan kekuatan yang baru. Kami hanya mau fokus kepadamu ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara yang ditinggalkan oleh kekasihnya, baik ditinggalkan oleh ayah, ibu atau anak apapun juga, yang telah berpulang mendahului kita. Bapa di surga, haleluya. Kami mohon kekuatan dan penghiburan untuk keluarga-keluarga yang ditinggalkan ya Bapa. Tolong mereka ya Allahku, anak-anak mereka yang masih kecil-kecil Kau juga tolong Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara yang belum mendapatkan pekerjaan. Mari Roh Kudus tolong Tuhan. Kau bukakan pintu lapangan pekerjaan. Peliharakan mereka satu persatu. Kami berdoa untuk mereka yang lemah Tuhan, kuatkan dalam nama Yesus. Untuk mereka yang berbeban berat, Engkau memberikan kelegaan. Agar mereka boleh kembali lagi Tuhan di dalam firman-Mu. Ya Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami mau meresponi firman-Mu. Kami percaya Engkau lebih besar dari segala-galanya. Engkau lebih besar dari virus yang ada. Kau lebih besar dari ketakutan. Kami tidak mau ketakutan yang kami besar-besarkan. Kami tidak mau COVID yang kami besar-besarkan. Tapi kami mau besarkan, muliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga sinar kemuliaan-Mu nampak atas setiap kehidupan kami. Sucikan, kuduskan kami Tuhan. Sehingga kami boleh layak menyatu dalam tubuh dan darah-Mu. Pagi hari ini terimalah kekuatan yang dari Tuhan. Terimalah kesembuhan yang dari Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan. Kuasa-Mu ada. Kasih-Mu ada. Haleluya. Amin. Sementara kita mempersiapkan diri. Hosti dan anggur sebelum ada di tangan saudara, saudara akan menyiapkan diri. Yohani akan mimpin pujian. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu.
untuk menghargai pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, saya yakin saudara tidak akan membuat dosa lagi. Karena Tuhan menebus kita bukan dengan percuma, bukan dengan enak-enakan, bukan dengan santai, tetapi sampai tubuhnya hancur, tubuhnya tercabik-cabik, darahnya tertumpah bagi kita semuanya. Baiklah kita hargai pengorbanan Yesus yang telah menebus kita dari dosa, yang telah menyelamatkan kita. Bila kita katakan aku mengasihi Yesus, firman ingatkan, orang yang mengasihi Yesus adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Dan pagi hari ini, biarlah kita tetap menghargai dan mengasihi Tuhan. Sebelum kita makan bersama tubuh dan darah Yesus ini, dengarlah firman Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Terdapat di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-26. Ayat yang ke-27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab banyak di antara kita, di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Mari kita angkat hosti. Yang ini adalah tubuh Yesus yang telah terpecah-pecah bagi kita semuanya. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Syukur, ucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Tubuh Tuhan telah terpecah-pecah. Untuk kita semuanya yang pagi hari ini, kita boleh bersama-sama kembali, dikuatkan, diberi kekuatan baru untuk menghadapi hidup ini. Sehingga kita tidak tinggal di dalam ketakutan, tapi kita tinggal di dalam kasih Tuhan yang besar. Mari kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan dan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya tubuh dan darah-Mu memberikan nutrisi rohani kami, memberikan kekuatan baru, pengurapan baru. Engkau telah basuh segala dosa kami Tuhan, yang merah seperti kirmisi, putih seperti salju, hanya karena kasih dan karunia-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya pagi hari ini yang sakit sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Yang berbeban berat, pertolongan Tuhan sudah datang atas kita. Percayalah, kita tidak tinggal di dalam ketakutan, tapi kita tinggal dalam kasih karunia Tuhan. Taklukkan diri kita kepada tangan Tuhan Yesus yang maha berkuasa. Dan dalam pergumulan Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Kami percaya Tuhan yang terkapar COVID dalam nama Yesus mendapat kekuatan dan kesembuhan yang dari Tuhan.
Haleluya, Tuhan izinkan. Tuhan menguji, melihat respon kami. Apakah kita tetap bersandar berseru kepada Tuhan? Apakah kita menangani dengan kekuatan sendiri? Kami yakin dan percaya kekuatan dari Allah yang Maha Tinggi turun atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi yang indah ini Tuhan. Dan pagi hari ini kami juga akan berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Allahku. Engkau ada di atas bangsa ini dan Engkau sangat mengasihi bangsa ini ya Allahku. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu yang dahsyat Tuhan. Engkau ada atas bangsa ini dan Engkau sangat mengasihi Indonesia Tuhan. Dan kami ada di Provinsi Banten. Tuhan, Engkau tolong kami ya Bapa. Dan kami berdoa satukan hati. Kami berdoa Tuhan, berkatilah Presiden Jokowi agar senantiasa sehat dan penuh hikmat dalam menjalankan roda pemerintahan di tengah kondisi negara yang sulit karena pandemi. Dan lindungilah dari segala rancangan orang-orang jahat atau kelompok-kelompok jahat yang tertentu yang mulai ingin membuat gaduh sebelum 2024. Mohonlah kiranya Tuhan pertolongan-Mu Tuhan. Berkatilah Tuhan TNI Polri agar dalam penggunaan kewenangannya untuk penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan seterusnya apa yang dilakukan Tuhan dengan lebih bijak dan juga bisa sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Berkatilah Tuhan para medis agar mereka boleh mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan, agar mereka tidak tertular ya Tuhan. Sudah banyak nakes dan medis Tuhan yang menjadi korban. Bapak, tolonglah mereka serta keluarganya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya pemberlakuan PPKM darurat mulai tanggal 3 sampai 20 Juli di seluruh Jawa dan Bali Tuhan, supaya berhasil menurunkan penularan COVID-19 ini hingga di bawah 10.000 kasus per hari sesuai dengan target pemerintah. Tolong kami Yesus, tolong. Kami percaya Tuhan, hati-Mu ada di Indonesia, belas kasihan-Mu ada di Indonesia ya Tuhan. Kami satukan hati Tuhan, kasihanilah bangsa dan negara kami ya Tuhan, supaya tidak sampai mengalami seperti yang terjadi di India Tuhan. Mengingat hari ini 2 rekor baru yang terjadi, begitu lonjak pertambahan kasus positif Tuhan. Yang meninggal pun lebih dari 500 orang. Bapa, kami berseru kepadamu Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu ya Allahku. Kami percaya Tuhan, banyak anak-anak Tuhan yang berdoa dan memohon ini datang kepadamu Yesus. Dan kami bersyukur, berterima kasih untuk anak-anak yang sudah naik kelas, untuk anak-anak yang telah lulus dari ujian Bapa. Kami bersyukur, berterima kasih di tengah pandemi penyertaan-Mu yang sempurna untuk anak-anak kami. Dan kami berdoa untuk masa depan anak-anak kami ya Bapa. Sebagai tiang-tiang negara, pilar-pilar gereja, di dalam nama Yesus tutup bungkus dalam kuasa darah-Mu. Dijauhkan dari narkoba, free sex, dijauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan dalam nama Yesus Tuhan. Kami mohon tudung perlindungan-Mu bagi anak-anak kami, bagi masa depan bangsa ini ya Allahku. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa kasih-Mu ada atas generasi penerus ini. Dan kami berdoa Tuhan untuk para manula yang dikatakan rentan akan segala penyakit apapun juga. Kami percaya kuasa-Mu lebih dari segalanya Bapa. Terima kasih ya Allahku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Tubuh dan darah-Mu boleh menyatu dalam kehidupan kami dan membawakan kekuatan yang baru bagi setiap kami. Berkati Tuhan seluruh para pelayan-Mu yang telah melayani pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Kau juga memberikan kekuatan yang ekstra bagi pelayan-Mu, bagi para pendoa-pendoa syafaat dimanapun mereka berada Tuhan.
Kami percaya mereka menjadi front depan. Dan kami percaya kekuatan dari Allah, tudung keselamatan-Mu, hikmat dan firman-Mu ada atas setiap hamba-hamba-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Kami juga berdoa Tuhan berkati seluruh tangan-tangan yang telah mempersembahkan, seluruh hati yang telah memuliakan nama-Mu dengan segala penghasilannya Bapa. Kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda. Kami percaya Tuhan Kau bukakan tingkap-tingkap surga-Mu dan Kau curahkan berkat-berkat-Mu berkelimpahan. Karena itu janji firman-Mu Tuhan, dan Kau akan menghardik segala belalang pengelahap, segala belalang pengerip, segala belalang pelompat, segala kesukaran-kesukaran, penipuan apapun yang akan dilakukan manusia terhadap kami. Kami percaya dalam nama Yesus, Kau sudah tolak, hindarkan, dan jauhkan dari segala anak-anak-Mu. Biarlah Engkau memberikan Tuhan kekuatan baru, perlindungan, dijauhkan dari segala mara bahaya, celaka, dan maut. Dan kiranya damai sejahtera Tuhan ada atas kita. Saudara yang kekasih, baiklah kita bersama-sama berdoa yang seperti Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Kembalilah ke tengah tugas hidup kita masing-masing dengan iman, pengharapan, dan kasih. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan berikan kasih karunia. Tuhan hadapkan wajah-Nya dan berikan damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan datang yang kedua kali menjemput kita bersama. Semua yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Jangan lupa tetap taati protokol kesehatan. Jangan pernah lepaskan masker kita, jauhi kerumunan, jauhi orang-orang. Cucilah tangan setiap saat. Jangan lupa pakai masker. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita terus jalankan prokes dan kita jaga kesehatan diri kita sendiri dan juga orang lain. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Saksikan dahsyat, saksikan dahsyat kuasa kemenangan-Mu. Yesus Tuhan. Haleluya. GBA Keluarga Allah, we are family.